Saya Tifa Solesal melanjutkan breaking news. Anda masih melihat visual dari Saripan Pasifik, lokasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024. Saat ini, Komisioner KPU Jakarta Asri Megatari masih menyampaikan tata tertib dari proses rekapitulasi yang berlangsung hari ini. Dan tadi yang sudah disampaikan juga oleh dua komisioner dalam membacakan tata tertib rapat pleno hari ini, tidak hanya Asri Megatari namun juga tadi Komisioner KPU Jakarta Dodi Wijaya menjelaskan beberapa poin selama rapat pleno, termasuk poin yang paling penting adalah apabila kemudian tidak ada keberatan dari para saksi 3 pasangan calon maupun juga dari Bawaslu Provinsi Jakarta, maka seluruh hasil yang ditetapkan hari ini akan langsung ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta dalam rapat pleno yang berlangsung hari ini. Rapat pleno sudah berlangsung sejak pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tinggal menantikan selepas pembacaan dari tata tertib rapat pleno akan langsung masuk dalam tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi. Kita akan kembali lagi ke arena rapat pleno rekapitulasi Pilgub Jakarta 2024. Masa dan atau laman resmi KPU Provinsi pada waktu dan jam yang sama dengan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. D. KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU sampul kertas tersegel yang berisi salinan keputusan KPU Provinsi tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 19. Penyampaian dan penyelesaian keberatan dilakukan dengan mekanisme A. Saksi dan atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi di provinsi kepada KPU Provinsi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Saksi dan atau Bawaslu Provinsi menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapat izin pimpinan rapat pleno. C. Peserta rapat pleno tidak diperkenankan interupsi selama presentasi atau paparan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. D. Jika terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh saksi dan atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi. E. Jika terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi di provinsi yang diajukan oleh saksi dan atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi harus segera melakukan pembetulan. F. Jika saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Provinsi meminta pendapat dan saran Bawaslu Provinsi yang hadir. G. KPU Provinsi wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan. H. Jika masih terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. I. Apabila permasalahan masih tidak dapat diselesaikan, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. J. Jika tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK dengan kata nihil. 20. Peserta rapat pleno rekapitulasi, pemantau pemilihan, pewarta, dan tamu undangan yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari tempat rapat pleno rekapitulasi. Demikian Bapak Ibu semua tata tertib dan tata cara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Ketua silakan.